Shalom Jemaat Kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah untuk kita pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50, bait pertama hingga bait yang kedua, Fajar yang baru sudah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Kekasih Tuhan, kembali kita puji namanya dari nyanyian Kidung Baru nomor 66, bait pertama hingga bait yang kedua, di dalam palungan. Yesus
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir, kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa, kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama hingga bait pertama dan baitnya yang keempat, Kusongsong Bagaimana. Dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab kita bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan rangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 61 ayat ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Kabar selamat kepada Sion.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai yang ke-56, di bawah perikop nyanyian pujian bagi Maria. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini kami datang kembali berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungi firman-Mu dalam urapi hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengar dan merenungi sabda firman-Mu ini Bapa. Dan hamba-Mu akan menyampaikannya, biarlah Engkau turut urapi agar firman ini boleh tersampaikan dengan baik dan bertumbuh dalam kehidupan kami hari tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56, di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Saya akan membacakan bagi kita sekalian.
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah perkataan Kristus diam dalam kemegahannya. Salam. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi Minggu yang indah ini tentang nyanyian Maria atau nyanyian pujian Maria. Di sini firman Tuhan atas respon dan peneguhan dari Elisabet saudaranya kepada Maria. Dia sangat bersukacita menaikkan puji-pujiannya atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Tentu respon Maria ini sangat positif dan sangat hormat kepada apa yang sudah disampaikan oleh Gabriel sebelumnya di perikop yang sudah kita renungkan minggu lalu. Berbeda dengan Zakaria, responnya mungkin dia merasa ragu atas apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Maria dengan rendah hati, dengan hati yang menghamba, sungguh-sungguh menerima dan menghayati akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Hal yang pertama yang menjadi pujian Maria menyangkut karya Allah atas dirinya adalah yang pertama, dia memuji Allah atas perkara besar yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia seorang hamba dipilih untuk mengandung bahkan melahirkan anak Allah itu sendiri. Dan ini adalah satu sukacita bagi dia. Seorang hamba yang sederhana tanpa hal-hal yang mempengaruhinya, dia begitu sukacita. Di sini jiwa kehambaan Maria benar-benar ditunjukkannya atas apa yang boleh terjadi dalam hidupnya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi dasar pujian bagi Maria terhadap Tuhan? Yang kedua adalah memuji karena kuasa Allah yang dituju kepadanya, terutama kepada umatnya. Dia meninggikan Allah dan juga bersukacita atas apa yang menjadi kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya, terlebih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Artinya Tuhan meninggikan kuasanya kepada orang-orang yang congkak, juga membuktikan bahwa betapa kuasa Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya, terlebih di dalam dunia ini. Lalu yang ketiga yang menjadi dasar pujian bagi Maria kepada Tuhan adalah Maria memuji Allah atas perjanjiannya yang nyata di tengah kehidupannya, di tengah umatnya. Itulah yang menjadi dasar pujian Maria yang luar biasa yang boleh kita baca pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih. Dari pujian Maria ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, satu pertunjukan nyata iman bahwa Allah juga akan setia memelihara umatnya yang telah Dia janjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Itu yang menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Lalu dari pokok nyanyian Maria juga nyata ada pengharapan kepada umatnya, seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-54, Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmat-Nya. Dan di ayat selanjutnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangnya, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, dan
Menjadi dasar pujian kita seperti halnya Maria memuji Tuhan adalah memperlihatkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Itu adalah dasar kita juga memuji Tuhan, layaknya iman Maria yang luar biasa, memuji Tuhan atas penyertaannya, atas rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bagi kita dalam pengalaman iman kita, keseharian kita, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, atas berkat-berkatnya yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga patut memuji Tuhan, mengagungkan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Allah layak menerima setiap pujian kita atas pemeliharaannya di sepanjang kehidupan kita, terlebih di sepanjang tahun ini yang telah kita lalui di masa pandemi yang sudah kita jalani. Kita boleh melihat, merefleksikan bagaimana rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita, meskipun di tengah kesulitan dan bencana yang sedang kita alami pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihinya, mari kita secara pribadi boleh bertindak dalam iman dan pengharapan kita demi karya Tuhan boleh terjadi sesuai kehendaknya di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, marilah pujilah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap kesadaran kita, agar kita memiliki pemahaman iman yang kukuh, yang kuat, yang luar biasa, seperti layaknya Maria yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, terpujilah nama Tuhan bagi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Advent keempat dan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terlebih firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman pengharapan kami, agar kami memiliki hati seperti Maria yang senantiasa memuji nama Tuhan, terlebih melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Pada kesempatan ini Bapak, kami akan menaikkan doa syafaat kami bersama-sama. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Samarinda, dalam setiap rencana program mereka Tuhan memberkati, biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Sidang jemaat-Mu, ketua majelis, bahkan para penetua dan diakon dalam tugas dan pelayanan mereka, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Kau memberkati dan menyertai dalam setiap usaha ikhtiar pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa yang mencukupkan dan memampukan mereka dalam melakukan setiap aktivitas dan rutinitas mereka di sepanjang kehidupan mereka hari tiap hari. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami hanya memohon penyertaan dan perlindungan. Biarlah kesehatan kekuatan menjadi bagian daripada kami. Terlebih kami tetap berhikmat, waspada dan berjaga-jaga di tengah situasi dan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Dan kami memohon kiranya pertolongan Tuhan agar kami mampu melalui dan melewati masa pandemi ini. Terlebih harapan kami di tahun yang akan datang, kami boleh kembali beribadah di gereja dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan lansia, dalam tumbuh kembang iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Dengan situasi dan keadaan saat ini Tuhan tetap kuatkan dalam iman mereka. Kami percaya dimanapun kami beribadah, dimanapun kami bersekutu, Tuhan yang sama tetap menyertai dan memberkati kami. Di sepanjang satu minggu bekerja kami Tuhan, kami terserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai, memberkati kami, Engkau melawat kami, jauhkan kami dari segala malap bahaya, sakit, penyakit, dan tipu daya yang mencoba untuk mengganggu dan menghambat segala macam apa yang boleh kami lakukan. Dan semuanya ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan harapan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dan diakhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Persembahan ibadah minggu Bapak Ibu Saudara-saudari dapat diantar ke gereja jika Tuhan sudah nanti anugerahkan kesempatan bagi kita untuk bertemu, atau Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer ke gereja dengan nomor rekening 00 12 909 560 atas nama GKE Samarinda pada Bank Kaltim. Sebagai nas pengantar kita dalam persembahan, firman Tuhan menuliskan dalam Yesaya 60 ayat 6b, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Jika kami sampai pada hari ini, bahkan diperkenankan Tuhan untuk memasuki Advent keempat, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja ya Allah. Sebagai ungkapan syukur kami atas cinta kami yang begitu besar, kami mempersembahkan apa yang ada pada kami. Kiranya Engkau menaruh berkat atas persembahan yang kami bawa kepadamu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127, bait pertama hingga selesai pundi-pundi diedarkan, kandang domba itu rumahnya. Oh
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.